Salam sejahtera, sahabat-sahabat yang terkasih dimanapun Anda berada. Saat ini saya akan menceritakan dan menyaksikan bagaimana saya bisa melewati dan menjalani masa-masa sulit ketika saya didiagnosa oleh dokter menderita positif COVID-19 melalui pemeriksaan PCR swab yang dilakukan. Tidak semua orang sanggup atau menerima kondisi seperti ini ketika dia didiagnosa oleh dokter menderita positif COVID-19 dan menerima dengan lapang dada. Tidak semua orang, termasuk saya sendiri. Bagaimana saya bisa terindikasi positif COVID-19? Ikuti terus ceritanya. Ya, perkenalkan, nama saya Roy Simbolon. Saya adalah bapak dari seorang anak perempuan yang bernama Kire Fania Simbolon yang saat ini berusia 3 tahun 8 bulan. Dialah putri saya yang saat ini saya terus latih untuk bernyanyi lagu-lagu rohani yang ada di channelnya saat ini, itu Kire Fania Simbolon channel. Boleh Anda lihat di situ bagaimana dia bernyanyi lagu-lagu rohani. Ya, kebetulan latar belakang saya adalah dari dunia medis. Saya bekerja di salah satu rumah sakit swasta di kota Medan, yaitu Rumah Sakit Atfe Medan, di mana saya bekerja di salah satu departemen yang terdepan, yaitu IGD, instalasi gawat darurat. Di sanalah kami menerima berbagai jenis pasien dan jenis-jenis penyakit. Di sanalah kami harus memisahkan dan menilai karakter dan jenis penyakit yang pasien bawa ke IGD untuk kami nilai dari kegawat daruratan, penyakit menular, ataupun hal-hal lain. Tidak mudah bagi kami untuk menyatakan bahwa pasien itu menderita COVID-19. Tidak mudah. Kami harus melakukan berbagai pemeriksaan dan anamnesa, bertanya kepada pasien apa keluhannya. Ya. Walaupun mereka menceritakan keluhan yang mengarah tanda dan gejala COVID-19, belum tentu mereka menderita COVID-19. Disinilah kami harus menilai dan mengambil kebijaksanaan bagaimana untuk menyampaikan itu kepada pasien. Ada orang tidak terima dikatakan menderita COVID-19 walaupun sudah kita tegakkan diagnosanya dan dari hasil pemeriksaan. Tidak semua. Itulah yang kami lakukan setiap hari di IGD. Belum lagi pasien-pasien itu tidak jujur dengan tanda dan gejala yang dia rasakan sebelum masuk ke rumah sakit. Ya. Hampir setiap hari kami merujuk pasien. Ya. Biasanya saya yang melakukan rujukan ke rumah sakit yang menangani pasien COVID-19. Bila mana diagnosa sudah tegak ataupun hasil pemeriksaan sudah menyatakan bahwa pasien ini mengarah COVID-19, maka keputusan yang kami buat adalah merujuk pasien. Disinilah terkadang pasien itu tidak mau berterima. Ketika kami menyampaikan bahwa mereka harus dirujuk oleh karena terindikasi mengarah ke COVID-19 untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, mereka kadang tidak mau terima. Karena apa? Mereka harus diantar oleh ambulans tanpa pendamping oleh keluarga.
tanpa pendamping oleh keluarga. Bila mana di sana selama masa karantina pasiennya ini meninggal, tidak boleh dijemput oleh keluarga dan dilakukan pemakaman secara COVID-19 tanpa didampingi oleh keluarga. Ya. Dan tidak boleh dikunjungi selama masa karantina. Di sini kadang pasien tidak mau berterima. Ya. Mereka tidak mau berterima, dan disinilah kami harus menyampaikan kepada keluarga bagaimana cara mereka untuk mau dirujuk sehingga mereka tanpa beban mau diantar, ya, dan berinteraksi dengan mereka, dengan pasien yang kita belum tahu apakah dia positif atau tidak COVID-19. Kadang kita lengah, alat pelindung diri kita mungkin tidak memadai, kurang memadai, ataupun kita tidak sadari kita tidak memakai APD ketika berhadapan dengan mereka. Mungkin disitulah saya terinfeksi COVID-19, atau mungkin saja dari orang-orang lain yang tidak mempunyai tanda dan gejala, atau dari lingkungan saya ketika saya mau berangkat kerja atau pulang kerja. Kita tidak tahu. Pemeriksaan kami dilakukan tanggal 23 dan hasilnya sekitar tanggal 27 nyatakan saya positif COVID-19. Setelah Bapak terindikasi pasien COVID-19, bagaimana perlakuan dengan anak Bapak yang masih kecil? Ya, ini memang suatu dilema bagi saya. Dan berat rasanya saya berinteraksi dengan anak saya, karena saya merasa bahwa saya adalah orang yang bisa menularkan ke anak saya. Bagaimana jika anak saya terinfeksi, anak yang masih satu-satunya saya miliki? Ya, untung saja sebulan sebelum saya positif COVID-19, anak saya sudah saya kirim, sudah berada di kampung bersama opungnya dan anggota keluarga lainnya. Ya, saya merasa mereka lebih aman di sana. Tapi saya harus menahan rasa rindu kepada anak saya yang sudah 1 bulan belum pernah bertemu dengan saya. Sedih memang rasanya. Tapi ketika dia sehat, saya lebih merasa tenang. Bagaimana perasaan Bapak ketika dokter menyatakan hasil pemeriksaan swab Bapak positif dan harus dirujuk? Saya menerangkan kepada pasien bahwa mereka diantar tanpa pendamping dan tidak boleh dikunjungi selama masa karantina. Ya, tidak boleh dikunjungi selama masa karantina. Ini juga yang harus saya terangkan kepada diri saya sendiri. Bagaimana saya harus pergi tanpa ada keluarga pendamping, tanpa ada yang mengantar, kecuali ambulans dan petugas medis yang memakai APD lengkap kepada rumah sakit rujukan. Ya. Saya harus juga menerima itu, karena saya bisa membahayakan kepada orang lain. Mungkin saya tidak mempunyai tanda dan gejala yang khas sebagai penderita pasien COVID-19, tapi saya bisa menularkan kepada orang lain. Itu juga yang harus saya terima. Itu juga yang harus saya terangkan kepada orang lain, supaya selama masa karantina kita ditangani dan diobati untuk membunuh virus COVID-19 itu. Bagaimana Bapak menilai perlakuan tim medis yang berpakaian APD lengkap berinteraksi dengan Bapak? Terkadang saya merasa sedih melihat orang yang memakai APD lengkap bertemu dengan saya, seperti astronot mereka, memakai kacamata, memakai topi, helm, face shield, baju lengkap, pelindung. Tidak kenal siapa mereka.
terkadang sedih, merasa diri ini tidak berguna lagi. Saya dikucilkan. Ya, saya terkadang merasa demikian. Selama ini saya membantu orang lain, tapi saya harus mengalami hal seperti ini. Itu yang terkadang ada dalam diri saya sendiri. Bagaimana tanggapan Bapak untuk COVID-19 yang Bapak alami? Apakah itu menjadi ujian atau cambukan bagi saya untuk merubah karakter atau sikap saya, ataupun apakah itu merupakan suatu teguran bagi saya untuk merubah hal-hal yang buruk dalam diri saya, dalam pekerjaan saya, dalam kehidupan sehari-hari saya yang menyimpang dari kebenaran, yang menyimpang dari hal-hal yang baik, yang menjadi suatu kecurangan dalam diri saya untuk mendapatkan sesuatu. Kita tidak tahu. Yang saya tahu saat ini adalah saya menderita COVID-19 dan harus dikarantina. Saya yang selama ini merujuk orang lain ke rumah sakit rujukan, tapi saya harus dirujuk. Adakah motivasi atau nilai positif yang Bapak ambil dari peristiwa yang Bapak alami sebagai pasien COVID-19? Apa yang mau saya sampaikan adalah, mari kita merubah. Mari kita mengambil sisi positif dari COVID-19 ini dalam merubah karakter kita, cara bekerja kita, cara penilaian kita, cara kehidupan kita, cara berinteraksi dengan orang lain, cara berbicara kita kepada orang lain, cara kita menanggapi sesuatu. Kita rubah segala sesuatu yang salah yang selama ini kita lakukan, menganggap segala sesuatu itu halal, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan suatu keuntungan, baik itu dalam personal kita ataupun dari hal-hal lain, dari dunia pekerjaan, dari mana saja. Ini merupakan suatu teguran bagi kita supaya kita merubah sikap dan tabiat kita masing-masing. Adakah hubungan peristiwa yang Bapak alami dengan nilai spiritual Bapak? Mungkin kita tidak sadari bagaimana kita telah melupakan Tuhan, melupakan Allah. Bagaimana kita tidak berinteraksi sebaik mungkin kepada Tuhan, yang mengandalkan kemanusiaan kita, mengandalkan kepintaran kita. Kita tidak sadari bahwa di atas segalanya ada Allah yang memberikan hikmat, memberikan kuasa, dan memberikan segala-galanya kepada kita. Kita melupakan itu. Ingatlah, mungkin ini juga teguran bagi masing-masing kita, termasuk saya sendiri. Ini yang harus kita sadari dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus mengutamakan Allah di atas segala-galanya. Apa yang dilakukan kepada Bapak semasa karantina? Semasa karantina, kami diajarkan pola hidup sehat, olahraga teratur, menghirup udara segar, dan melakukan hal-hal positif seperti memancing, bermain bola, olahraga, bernyanyi. Yang penting gembira. Mungkin orang berpikir selama masa karantina akan dikurung dan dilakukan hal-hal yang mungkin menakutkan dan membuat kita merasa takut atau khawatir. Tidak sama sekali. Selama masa karantina ini, kita bebas melakukan apa saja yang menyenangkan hati, yang membuat hati gembira, mengeluarkan imun-imun positif dalam hidup kita, dalam diri kita, sehingga itu bisa membantu kesembuhan kita. Dan alhasil, memang di sana kita selama masa karantina, selama masa perawatan, semuanya
sembuh. Apa kesan dan pesan Bapak untuk semua orang? Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman semuanya, sahabat-sahabat saya semuanya, yang masih sehat, untuk tetap menjaga pola hidup sehat. Untuk teman-teman yang masih dalam masa perawatan, tetap semangat, percayalah. Ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, kepada Allah, segala sesuatu yang kita alami saat ini, Tuhan pasti akan memberikan kepada kita kesembuhan yang sempurna. Andalkan selalu Tuhan dalam kehidupanmu. Percayalah, semuanya akan Tuhan aturkan kepada kita. Salam sehat, God bless. Pasti yang pakailah topinya biar cantik. Waktu Tuhan